dengan sepihak pemohon. Pada bagian awal permohonannya, pemohon secara tegas menggunakan ketentuan transisional pasal 361 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 sebagai batu uji tunggal dengan menuntut agar seluruh rangkaian proses penerapan penuntutan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun, secara paradoks pada bagian akhir permohonannya, pemohon justru melompat pagar dengan memohon agar turut termohon diikat menggunakan pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 guna menangguhkan persidangan pokok perkara. Satu perkara pidana yang sedang berjalan tidak boleh diadili dengan menggunakan dua rezim hukum acara yang berbeda secara parsial dan saling bertentangan. Tindakan pemohon yang mencampur adukan hukum acara analog dan hukum acara modern hanya untuk mengambil klausul yang menguntungkan dirinya merupakan penyeludupan hukum yang wajib ditolak. Bahwa inkonsistensi pemohon kian nyata ketika pemohon secara sistematis mencoba menyeret forum pra-adjudikasi untuk menguji keabsahan material Undang-Undang Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Pemohon menantang pembuktian fisik terkait integritas data cyber, ada tidaknya peretasan hingga keaslian ijazah pelapor di dalam sidang pra-peradilan ini, yang secara absolut telah melanggar batas kualitatif formalitas pra-peradilan sebagaimana dikunci oleh Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formalitas pemenuhan dua alat bukti yang sah, bukan menilai kelayakan material substansi pidana. Bahwa untuk meluruskan kekeliruan pemohon mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang dijadikan basis penetapan tersangka, turut termohon merujuk pada ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur 1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya dokumen merupakan alat bukti yang sah. 2. Menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan huruf hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan legitimasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seluruh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disita oleh penyidik adalah perluasan alat bukti yang sah demi hukum. Oleh karena itu, perdebatan teknis mengenai orisinalitas jejak digital maupun hasil uji forensik atas dokumen elektronik tersebut bukan merupakan objek penilaian hakim pra-peradilan, melainkan materi murni dari persidangan perkara pokok di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertindak selaku turut termohon mengajukan tanggapan dan jawaban secara doktrinal guna mematahkan dalil pemohon pra-peradilan yang berhubungan dengan turut termohon. 1. Dalam eksepsinya, eksepsi kompetensi absolut permohonan pemohon keliru memasuki materi pokok perkara. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sidang pra-peradilan secara tegas menyatakan pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa dalil-dalil pemohon dalam angka 17 sampai dengan angka 24 murni berisikan analisis material mengenai unsur-unsur Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengenai perbuatan mengubah, menambah, atau merusak informasi elektronik milik orang lain. Perdebatan pemohon mengenai apakah perbuatan tersebut harus berupa tindakan fisik seperti mencuri hard disk atau peretasan cyber, serta pembuktian ada tidaknya niat jahat menurut turut termohon adalah murni ranah pembuktian material. Bahwa turut termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012, pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil, yaitu pemenuhan aspek formalitas administratif dan kuantitas alat bukti, serta secara tegas dilarang memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Dalil pemohon yang memperdebatkan interpretasi frasa dengan cara apapun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah materi pembelaan atau pledoi yang merupakan kompetensi absolut Majelis Hakim Sidang Perkara Pidana Pokok dan bukan objek pra-peradilan. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak. Kedua, bahwa pemohon dalam petitum permohonan yang menuntut pembatalan 3 surat perintah penyidikan Sprindik tahun 2025 dan 2026 serta surat ketetapan tersangka nomor S/S/4 1899 di Treskrimum tertanggal 7 November 2025
Secara hukum administrasi yudisial, seluruh dokumen tersebut diterbitkan secara mandiri dan atributif oleh penyidik atau dalam kurung termohon, dan penuntut umum sebagai turut termohon ditarik sebagai pihak murni atas dasar doktrin pluralitas konsorsium atau kelayakan pihak. Bahwa berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014, lembaga pra-peradilan berfungsi menguji keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Seluruh dokumen sprindik dan penetapan tersangka yang disengketakan secara nyata diterbitkan secara atributif oleh penyidik atau termohon. Bahwa turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap penerbitan objek sengketa karena mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan asas diferensiasi fungsional, menuntut turut termohon untuk ikut bertanggung jawab membatalkan sprindik dan status tersangka adalah sebuah kekeliruan subjek hukum yang nyata. Bahwa menarik turut termohon sebagai pihak yang dituntut untuk membatalkan sprindik dan status tersangka adalah salah alamat karena turut termohon tidak memiliki wewenang eksekutif sektoral untuk membatalkan produk hukum milik termohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Bahwa perkara pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryono Todi Projo telah resmi dilimpahkan oleh turut termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 dan telah diterima resmi oleh pengadilan. Berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun